Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang memberikan kita keselamatan dan kesehatan sehingga hari ini kita dapat berkumpul di sini dan bertemu. Dan tidak lupa kita sampaikan selawat kepada Nabi besar, Nabi baginda Nabi besar, junjungan di akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya telah mendapat syafaat dari beliau. Amin. Perkenalkan Bapak Ibu, hari ini saya hadir di sini. Nama saya Heri Sutrisno atau biasa saya dipanggil dengan Mang Lili karena salah satu program saya yaitu channelnya Mang Lili, bisa dibuka di channel YouTube. Terima kasih banyak waktunya. Nah, sebelum saya hadir di sini dulu saya sampaikan sedikit biografi saya. Saya 20 tahun berada di Jawa Pos Group bersama Pak Dahlan Iskan, Menteri BUMN. Kita berkiprah di sana menjadi pemain-pemain beliau yang mengelola. Waktu itu belum zamannya digital, Pak, masih berbasis offline. Jadi kita pemain-pemain buku beliau dari Jawa Pos, kita main di Sumatera Utara bahkan Indonesia. Dan kita pernah menduduki jabatan sebagai Direktur Toko Buku 171 di Tapanuli Selatan. Kita bekerja di sana sampai hampir 5 tahun. Akhirnya kita kembali ke Medan. Pernah juga kita bergabung dengan ABC Anugerah Book Center. Di sana kita jadi direktur dan komisarisnya. Dan pernah juga kita bergabung di beberapa perusahaan. Dan akhirnya kita bergabung dengan tim kita mengolah usaha kita sendiri, yaitu di produksi 3 Sidulur, yaitu sabun cuci piring Mong, yang hari ini peran serta UMKM dan koperasi dan digitalisasi begitu bermanfaat bagi kita sebagai pelaku bisnis UMKM. Pada dasarnya usaha ini, Pak, yang kita jalani memang karena keterpurukan daripada ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19. Akhirnya dari keluarga besar kita menunjuk bagaimana saudara-saudara dan anak-anak kita ini bisa bertahan untuk hidup dan makan karena COVID-19. COVID ini luar biasa. Segi positifnya akhirnya kita membuka lahan usaha untuk sabun Mom. Sabun Mom ini, Pak, berdiri di tahun 2000. Kita di situ ketemu dengan saudara kita, akhirnya kita membangun produksi ini dan sekarang sudah kita jual kemana-mana. Insya Allah atas bantuan dari pemerintah kita menjadi pelaku UMKM. Produk kita ini, Pak, dijalankan melalui produk UMKM yang lagi giat-giatnya dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang dipimpin oleh Pak Jokowi atas perintah dari beliau. Bagaimana getirnya usaha pendiri yayasan itu memberi Nah, itulah, Pak, perjalanan saya akhirnya kita ketemu di sini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini nanti kita saling sharing dan saya tidak mengajari sesuatu dan kita hanya sharing-sharing bagaimana UMKM koperasi berbasis. kiprahnya di bidang kesehatan berawal tatkala beliau mendirikan Rumah Sakit Sinar Husni pada tahun 2005. Sedangkan untuk sosial kemasyarakatan sudah kunjung dilakukan, terutama ketika beliau meluncurkan program haji gratis bagi guru dan pegawainya. Kini saat pendiri yayasan telah tiada, the founding father tak
hanya mewarisi bakti dan jiwa sosialnya, namun juga inspirasi bagi semua, terutama bagi keempat penerus amanah. Dr. Andes Haji Muhammad Arif Husni MPD sebagai Ketua Yayasan, Dr. Haji Sofi Rizal Husni MARS sebagai Pembina, Insinyur Haji Agus Husni MPD sebagai Bendahara, dan AKP Dr. Haji Jamal Nasir Husni sebagai pengawas. Di tangan jiwa-jiwa muda itu tergantung ribuan harapan tentang masa depan dan cita-cita anak bangsa. Jadi Pak, kalau kita mengenang almarhum, saya adalah salah satu siswanya di SMP Negeri Kambes. Ya, sekarang SMP Negeri 5. Nah, kalau kita lihat bagaimana disiplinnya beliau mengajarkan kita dulu. Beliau ini Pak, kalau setiap hari Senin yang saya ingat di memori saya, beliau akan berdiri di pintu itu Pak, berdiri di pintu dan memegang roll itu Pak, roll panjang itu. Kalau kita yang terlambat ini Pak, kita akan dipukul oleh beliau. Itu masih berkesan dengan kita. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu memukul siswa, mungkin efeknya akan efek gerai kan Pak. Orang tua mungkin kalau Bapak Ibu yang di Kota Medan, program dari Wali Kota Medan, mantunya Pak Jokowi, Pak Bobi Nasution, hari ini begitu giatnya Pak, bagaimana menjadikan pola-pola UMKM untuk ibu-ibu rumah tangga, pelaku-pelaku bisnis. Mungkin Bapak Ibu guru bisa menjadi mainan yang kedua. Nah, kalau kami Pak hari ini melakukannya di masjid. Masjid kami berbasis koperasi mandiri namanya. Jadi izin koperasi itu Pak sekarang sudah diurus oleh pihak dinas koperasi tanpa mengeluarkan biaya spesial. Lalu kita menindaklanjuti Pak, setelah koperasi izinnya dari Menteri Koperasi keluar, kita buat OSS-nya, lalu kita buat NPWP perusahaannya. Setelah itu kita daftarkan Pak, kemana? Ke e-katalog. Ini bisnis yang hari ini yang sudah merajalela, tapi mungkin bersentuhan belum dengan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu mungkin dunianya masih di sektor pendidikan, mengasuh anak-anak kita yang tercintai. Jadi Pak, kita lihat di monitor Pak, ini kita mulai usaha dari kecil Pak. Nggak usah kita harus punya usaha Pak, bikin kebank, uangnya harus miliaran, nggak perlu Pak. Kita ada beberapa bisnis kecil tapi bermanfaat. Kalau Bapak Ibu selalu lewat ini Pak, di seputaran jalan ini, kita ini akan lihat bagaimana Helbertiah dan Marelan ini menjadi kota satelit tanpa kita sadar. Hidup terus 24 jam. Coba kita lihat apa yang harus kita mainkan, dan sebagai pelaku bisnis apa yang akan kita manfaatkan. Tumbuhnya KP-KP kecil-kecil Pak, warung-warung, barometer dari KFC Pak. Kalaulah KFC itu sudah berdiri Pak di Marelan dan seterusnya, artinya apa? Survei itu membuktikan di wilayah itu bakal hidup ekonomi. Ini KFC berdiri di sini Pak, bukan main-main. Itu surveinya memakan waktu 1 tahun. Bagaimana melihat? Karena permainan yang harus kita ikuti. Kenapa? Kita jangan jadi penonton, jangan jadi penikmat, tapi hari ini kita sebagai pelaku. Apa yang akan menambahkan rezeki bagi kita? Kami sudah mencoba bagaimana kue-kue kecil yang harganya 1.500 kita masukkan ke KP-KP. Contoh, kue pastel, lemet ubi, apapun produk-produk kecil itu nampaknya sepele Pak. Tapi 1.500 kalau kita jual Pak 1.000 biji,
Artinya setiap hari perputaran uang itu akan menjadi 1.500.000. 30 hari berarti menjadi 45 juta Pak. Omset itu. Ini nggak mustahil Pak, ini hal yang wajar. Bapak bawakan ini dulu 30 biji Pak di kedai dekat rumah. 30 dulu Pak, nggak usah banyak. Tapi kita punya pasar berapa tempat, baru kita merambah ke KPKP. Hari ini apa yang kita butuh Pak? Semangat dan mau berjuang Pak. Tapi kalau Bapak jadi penonton, saya angkat tangan. Tidak tahu lagi apa yang harus dibuat. Jadi arahannya tuh bisa main kayak yang mungkin Bapak pernah lihat itu yang namanya medianya tuh bisa TikTok gitu kan. Orang joget-joget aja muter-muter kayak mana-mana bisa apa gitu. Dapat duitnya viral, termasuk dari segi produk apa semua gitu. Jadi platformnya ini medianya itu salah satunya itu tadi Pak. Bisa TikTok, bisa Facebook, Instagram, itu media sosialnya gitu Pak. Namun di Facebook ada sih salah satu yang sangat bisa dibilang sangat instan untuk mengenalkan produk kita. Namanya marketplace. Marketplace itu bukan marketplace juga, namun lebih ke itu dia Google My Business namanya. Google My Business ini instan Bapak Ibu. Instannya dalam arti gini, Bapak Ibu mengenalkan bisnis itu kita tuh siapa. Nah dari situ mulai untuk online-nya. Siapa tuh bisa lihat gitu. Mainnya kenapa? Dia main di kata kunci. Jadi ketika ketik konveksi pakaian jadi gitu, itu langsung nanti keluar gitu. Ditentukan alamat